Halo, selamat malam pemirsa. Indonesia Business Forum kembali hadir bersama saya Agita Mahlika. Pemirsa, sedang ramai influencer hingga artis berjualan di TikTok Shop. Hasilnya luar biasa, meraup untung hingga miliaran rupiah. Namun di balik itu pemirsa, ada UMKM Pasar Tanah Abang yang merana karena sepi pembeli. Ini yang tentunya menjadi keresahan di tengah masyarakat dan yang menjadi pertanyaan, betulkah memang akibat dari penjualan TikTok ini menyebabkan UMKM bisa tumbang? Pada malam hari ini Indonesia Business Forum akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya langsung sapa satu persatu. Yang pertama, Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Kemenkop dan UKM Bapak Temi Satya Permana. Selamat malam Bapak, boleh digunakan mic-nya? Selamat malam Bang Git. Salam sehat Pak Temi. Selanjutnya juga ada konsultan bisnis Mas Raymond Chin. Selamat malam Mas Raymond, boleh dicoba mic-nya? Ya, selamat malam. Oke. Berikutnya ada influencer atau founder Kasih Solusi Mas Derian Saazari. Selamat malam Mas Deri. Ya, selamat malam Mbak. Oke, dan juga ada pedagang Pasar Tanah Abang Mas Arya Nibel atau Mas Ibel. Malam Mas Ibel. Malam Mbak. Oke, Bapak-bapak ini sudah hadir semua di sini. Saya langsung ya awali ke Mas Ibel terlebih dahulu. Kita tadi sudah lihat langsung bagaimana kemudian tayangan situasi terkini di Pasar Tanah Abang. Mas Ibel ini merupakan pedagang di Tanah Abang, betul ya Mas ya? Betul. Oke, ini sudah berapa lama Mas? Kalau untuk anjloknya Pasar Tanah Abang itu yang kita rasakan dari habis Lebaran Haji sampai saat ini. Dari habis Lebaran Haji. Oke. Dari awal biasanya omsetnya berapa, kemudian jadi berapa Mas? Kalau bilang omset sih Mbak, gimana ya? Kalau untuk bisa disebut dengan kata nol sekarang. Sekarang sudah nol. Saya punya retail ada beberapa tempat, ada sekitar 9 tempat. Tempat retail. Ada beberapa dagangan yang saya dagangin. Ada baju koko, kemeja perempuan, baju kaos perempuan, celana. Untuk hari ini saya punya omset dari 9 toko saya, tidak bawa duit 700.000, pulang sisa buat uang makan karyawan. Sisa hanya buat uang makan karyawan saja ya Mas ya. Artinya sudah merugi sejak Lebaran Haji tadi. Situasi yang lain seperti apa di Pasar Tanah Abang? Hampir merata sih. Kalau untuk sekarang sebenarnya pengunjungnya yang tidak ada. Pengunjung yang tidak ada. Oke, banyak pengunjungnya yang pokoknya merosot tajam lah. Dari habis Lebaran sangat merosot tajamnya itu pengunjung. Kalau ada hitungan persen 100%, bisa disebut 35% lah pengurangan pengunjung itu. Pengurangan pengunjung. Ini sempat mencoba jualan online kah Mas dari teman-teman ataupun dari Mas Ibel sendiri? Ada sih mencoba. Oke. Kalau kayak saya pribadi sih orangnya gimana ya? Agak gaptek sih Mbak. Lebih saya tidak tamat SD. Saya cuma sampai kelas 5 SD dan tidak mengerti juga yang namanya internet ini itu nggak paham. Jadi waktu itu tapi sempat mencoba Mas? Sempat mencoba. Tapi kemudian hasilnya tidak terlalu mengangkat atau akhirnya malah lumayan ya? Tidak ada pengunjung, penonton. Kayak live kita coba nggak ada penonton. Udah coba beberapa ya karena apa namanya itu dibilang tidak mengerti dengan teknologi tadi lah mungkin. Oke. Ini kan sekarang lagi marak Mas, penjualan di TikTok gitu ya, dan juga tidak hanya TikTok ya, mungkin ada platform-platform lain. Mas melihatnya seperti apa? Sebenarnya ini merasa tersainginya karena harganya lebih murah atau karena yang berjualan itu influencer, artis-artis? Gimana pedagang melihatnya?
Kalau masalah penjualnya, kalau kayak artis maupun influencer, sebenarnya sih pengaruh sih ada sih Mbak. Kalau untuk itu, cuman tolonglah kalau dari saya pedagang, mungkin suara hati pedagang juga ya yang saya sampaikan di sini. Saya cuman minta tolonglah harganya itu tolong dengan harga yang masuk akal. Harga yang masuk akal gitu. Kalau online ya itu kan terserah kita masing-masing. Oke. Iya kan? Saya nggak mungkin bisa ngelarang kayak Mbak mau online. Saya nggak bisa ngelarang Mbak. Jadi maksudnya yang masuk akal itu kayak gimana Mas? Ya harganya itu ya masuk akal sekiranya masa seperti baju kaos harganya bisa 100.000 10 piece. Itu harga masuk akal Mbak. Iya. Sedangkan kita orang produksi cara bikinnya kayak gimana gitu. Itu doang. Itu yang menjadi pertanyaan gitu yang ya Mas jadi ya. Pertanyaan. Dan menjadi keresahan juga karena kok bisa yang di TikTok itu bisa semurah itu tapi ternyata padahal sebenarnya dari sisi produksi jangan-jangan sebenarnya kok tidak masuk akal gitu ya Mas. Iya, dengan harga yang tidak masuk akal itu. Satu kita berdagang di pasar juga berharap pengunjung datang berbagi rezeki. Berbagi rezeki. Orang yang datang itu pakai angkot, rezeki tukang sopir angkot, ya kan? Kita pedagang punya rezeki, mungkin mungkin porternya, ya kan bisa pakai jasa porter, rezeki porter juga, begitu. Oke, baik. Mas Ibel, terima kasih sudah berbagi cerita dan juga sudah menjelaskan ya begitu bagaimana kemudian situasi terkini di Tanah Abang. Saya mungkin mau langsung ke Mas Raymond ya. Ini yang tadi langsung diungkapkan oleh pedagang. Menjadi pertanyaan besar, kok harganya tidak masuk akal kalau di TikTok atau di platform-platform sosial media seperti itu, harganya bisa murah banget. Seperti apa sih? Ini mungkin ada banyak juga pembeli yang juga bertanya begitu. Apakah memang ada cara seperti itu, Mas? Mungkin bisa ada subsidi kah jangan-jangan gitu ya? Ya, saya tuh 8 tahun terakhir itu di dunia digital semua. Konsultan untuk multinational company selama 5 tahun sampai di Singapura. Dan saya ngikutin beberapa perubahan digital public policy, especially di Indonesia yang paling sering berubah. Kalau lihat ada alertnya ya. Kenyataannya problem ini tuh nggak bisa digeneralisasi satu terjadi apa, karena satu gitu. Ini sedikit multidimensional ya. Tapi kita ingat zaman-zaman dulu ya, misalnya 2 tahun, 3 tahun lalu. Di saat uang masih banyak, investor masih kasih nyucurin dana ke startup, apa yang terjadi adalah waktu itu banjir promo. Di mana e-commerce bersaing untuk mensubsidi semua seller-sellernya sampai di tahap konsumen yang menang. Ya kan harganya murah semua. Tapi dampak jangka panjangnya adalah kompetisi bisnis yang tidak sehat. Pas Goto IPO, kita ngelihat semua orang ngomel, kenapa nih nggak profitable gitu. Sebenarnya kita udah ngelewatin masa-masa itu. Dan sekarang kita di tahap, ya semua orang bilang winter kan, capital crunch, kayak susah nih untuk promo-promo dong. Nah, tiba-tiba TikTok datang. TikTok itu nggak bermain dengan peraturan kita. Beda. Kita kalau ngelihat negara Tiongkok, sekarang lagi thriving. Money flow-nya, uang beredar ke negara Tiongkok, itu tuh sangat-sangat banyak. Mereka profit sangat banyak. Manufacturing capability mereka, dari supply chain, dari logistik, menciptakan produk yang harga sangat murah, mereka sangat amat ahli. Dan di saat uangnya lagi banyak, TikTok masuk ke Indonesia, salah satu dampaknya adalah pasti bermain dengan cara yang berbeda dengan kita. Ya kan, pasti sebagai platform baru, tahun lalu GMV-nya 2,5 miliar dolar. Kalau dibanding sama e-commerce lain, masih jauh, 50 miliar dolar lebih gitu. Tapi tahun ini diprediksi bisa naik 2, 4 kali lipat, 5 kali lipat, terus itu bakal cepat terus gitu. Ya kan, jadi dampaknya adalah kita lihat uang yang lagi ngucur luar biasa banyak, terkesan seperti predatory pricing. Ya kan, subsidi yang sangat amat banyak, dan barang dari Tiongkok yang lumayan banyak juga kalau saya lihat ya. Dan jujur bahkan kalau saya ngelihat kapabilitas manufacturing dan supply chain di Indonesia, kita nggak bisa ngejar loh secara ekonomi soft skill-nya dari segi harganya. Artinya ini memang betul-betul menjadi ancaman dong Mas, kalau misalnya betul seperti itu.
Saya bukan pro TikTok, tapi saya juga bukan pro pemerintah, saya pro Indonesia. Jadi saya mau coba ngelihat gimana cari middle ground-nya. Oke. Iya kan? Soalnya pelindungan konsumen juga penting kan. Konsumen berhak untuk dapat barang murah dengan kualitas bagus. Mau dari manapun sebenarnya mereka berhak gitu. Tapi di sisi yang sama, kita harus ngelihat juga backbone dari negara ini apa gitu. Backbone dari negara ini sekarang adalah UMKM. We need to give them a fairer chance. Kesempatan yang lebih fair untuk bisa bersaing. Kalau misalnya semuanya dibikin free trade, menurut saya ya, free trade masuk ke Indonesia dengan sangat amat susah. Di sini ibu-ibu masih bisa menjahit dengan tangan, dengan kain dari mana yang harganya tidak mungkin bisa bersaing sama manufacturing pabrik. Ya mungkin itu yang bisa dilihat gitu. Tapi sisi baiknya juga masih ada. TikTok ngebuka wadah marketing baru. Untuk yang bisa menggunakannya, misalnya kayak pedagang-pedagang konvensional di Tanah Abang misalnya, atau konvensional di tempat lain, yang benar-benar bisa maksimalin, mereka beneran bisa naik. Saya kenal beberapa brand lokal yang sampai sekarang lumayan thriving di TikTok, dan bisa dibilang sales dia 80%, 90% di TikTok. Tetap ada positifnya yang kita bisa ambil, cuma again, problem ini sangat multidimensional. Saya mau coba kasih perspektif luasnya aja gitu. Nanti kita akan tanya bagaimana kemudian langkah dari pemerintah membenahi sejauh ini, dan juga nanti kita tanyakan bagaimana kemudian tanggapan dari narasumber lainnya. Tapi kami jeda dulu pemirsa, Indonesia Biz Forum akan kembali saat lagi.